Shalom semuanya, ada sukacita, ya tetap semangat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya. Pertama kali tadi cari jalannya juga hampir kesasar ya. Tapi puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup ya mengikut Tuhan itu jalannya enggak terselami. Seringkali kalau kita menyelami jalan hidup pakai akal pikiran kita makin stres enggak? Stres pasti. Ya, kita berpikir gini, Tuhan, saya ini enggak jahat loh. Saya ini sudah berdoa loh, sudah berpuasa, sudah melayani Tuhan. Tapi lihat orang yang di sana hidupnya jahat, dosa, tipu-tipu. Lebih nyaman itu, enggak ada air mata kelihatannya. Ya, nah hari ini kita percaya bahwa kita harus tahu, ngikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus dibayar? Pikul salib, sangkal diri, setahun sekali, setiap hari. Terus jalan majunya disuruh jalan majunya bukan sorak-sorai dulu, tapi cucuran air mata baru nanti akhirnya pasti pulang dengan sorak-sorai. Jalannya sempit, sesak, tapi itu jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini enggak ada orang benar yang jalannya mulus. Justru kalau orang benar hidupnya ndak ada salib ya, pikul dosa jalan terus nikmat, ini jalan yang disangka lurus, ujungnya sudah tahu ya. Makanya hari ini jangan cari jalan yang mudah. Hari-hari ini sudah akhir zaman, kita semua harus siap. Suka, ndak suka, enak, ndak enak, kita harus rela. Tadi pagi saya ngomong di depan jemaat saya, dulu saya berpikir ya, saudara mungkin sudah kenal saya semua ya, saya setiap hari pasti ada kalau cari live saya di YouTube itu setiap hari saya pasti live saudara ya. Dulu saya pikir kalau saudara lihat hari ini saya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi siapa yang tahu bahwa di balik saya jadi hamba Tuhan hari ini. Dulu itu saya seorang ibu sosialita, ibu rumah tangga yang bodoh ya. Yang enggak bisa apa-apa. Jangankan mau khotbah, ngomong aja gagap saudara. Ngomong aja baca teks, ini saksi hidup ada mama saya, ada pendoa Victory yang tahu dari awal ya. Saya waktu suruh baca pengumuman ada teksnya aja kalau ngomong gini, jujur. Tapi hanya kasih karunia lewat proses yang gak mudah saya jalani. Saya bisa hidup hari ini jadi hamba Tuhan. Ya kalau khotbah gak dikasih waktu nanti sampai jam 12 malam saya bisa loh. Mau semua dengar khotbah saya sampai jam 12 malam. Tiap kali kalau khotbah enggak digini-giniin, ngomong terus saudara, enggak tahu bahannya dari mana saudara. Saya percaya, kenapa orang tanya, Bu, kenapa bahan khotbahnya enggak habis-habis? Karena saya sekolah kehidupan bersama Tuhan di dapur api sudah 16 tahun. Ayo, 16 tahun loh sekolah kehidupan Bu, sakitnya gimana? Sakitnya di sana sini sudah, air mata sudah, mungkin sudah teriak saya minta tolong itu sudah mungkin Tuhan hafal suara saya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi jelas, makanya hari ini khotbah saya, hidup ini misteri ilahi. Ada seorang jemaat saya
yang suatu kali dia curhat sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya ketemu suami karena saya dari kecil saya ini hidup dalam keluarga hamba Tuhan. Saya jadi guru sekolah minggu, saya pelayanan, ya otomatis saya berdoa enggak cari jodoh. Oh iya, karena papa mama saya jelas seleksi banget cari jodoh anak hamba Tuhan harus seleksi. Enggak boleh orang dunia dan cari di lingkungannya, lingkungan komunitas yang benar. Saya sudah berdoa, orang tua saya sudah berdoa. Bu Eli, awal pernikahan baik-baik. Manusia itu bisa berubah ya Bu Eli. Yang tadinya pelayan Tuhan berubah jatuh dalam dosa meninggalkan saya. Dia pikir ketika dia dapat pelayan Tuhan, dia pikir hidupnya aman. Ternyata babak belur. Tidak cukup di situ Bu Eli. Pada waktu saya ngalami babak belur, saya tetap setia dengan pasangan saya. Ya, saya percaya karena saya sudah dididik dari kecil punya iman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau darah saya dibelek ini darah pelayanan pasti menjerit katanya ya. Dari kecil sampai besar. Otomatis waktu ngalami badai rumah tangga, oh dia struggle. Dia bilang aku tidak akan menyerah. Sampai suatu kali suaminya kembali dalam keadaan tanda kutip bangkrut. Itu pun buat ya biasanya seorang wanita kalau sudah bangkrut itu lebih kuat daripada kehilangan pasangan hidupnya yang mengkhianati. Kalau menderita buat bangkrut, wanita pasti punya pundak untuk menderita. Dia lebih sanggup menderita. Tapi wanita kalau pasangan hidupnya mulai error mengkhianati, biasanya emansipasinya keluar. Emangnya lu yang laku, gua juga laku. Atau kalau enggak sakit hati, sakit penyakit ya. Tapi kalau bangkrut kuat. Ibu-ibu coba suruh nanggung kalau pasangannya bangkrut. Disuruh kerja apa bisa. Gak punya uang, jual donat, dititip-titipin gak malu. Saya punya jemaat banyak yang suaminya bangkrut. Ibu-ibu itu hebat loh. Walaupun gak ada membantu bangkrut, bisa lo jual catering. Saya tanya, cuci-cuci sendiri? Iya Bu, cuci-cuci sendiri, masak sendiri, masih lagi jaga anak. Kuat mereka rata-rata, karena memang wanita itu diciptakan sebagai penolong yang kuat. Nah, singkat cerita dia bilang gini, Bu, sudah selesai episode pertama, suami pulang bangkrut, saya terima dia apa adanya dan saya melayani dia dengan baik. Saya berharap pemulihan dong gitu ya. Tapi ternyata Bu Eli yang saya dapat pemulihan rumah tangga saya iya. Tapi ada bonus masalah. Apa? Saya divonis kanker. Haleluya. Kira-kira kalau saudara mikir jalan Tuhan itu di mana? Orang pasti bilang gini, katanya Tuhan itu baik. Tapi kenapa Bu Eli? Saya bukan orang yang jahat. Saya orang yang cinta Tuhan, saya pelayan Tuhan, darah saya darah pelayanan. Waktu proses demi proses, saya bukannya berontak, saya struggle, saya berjuang. Tapi kayaknya Tuhan kok belum cukup. Dan saya cuma bilang gini, kalau kamu tanya sama saya, sama siapapun hamba Tuhan, semua nggak bisa jawab. Yang pasti hidup ini skenarionya pasti Tuhan yang buat dan suka-sukanya Tuhan. Tapi enggak usah takut. Nah ini yang kita pelajari. Yuk kita lihat hari ini semangat. Mungkin salah satunya saudara ngalami keadaan. Hidup baik-baik tiba-tiba digoncang keuangan hari-hari ini. Hidup baik-baik di PHK dari pekerjaan.
Hidup baik-baik, tiba-tiba divonis kanker. Ya, kita semua lagi ngalami masa yang tersulit hari-hari ini. Kalau jujur mau ngomong, enggak punya Tuhan, error semua. Rata-rata kalau orang konseling, Bu, yang membuat saya tetap semangat, enggak error, bertahan hidup, hanya karena satu, karena berdiri di atas iman yang punya pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Senyatanya kalau mau berdiri di atas fakta, tidak ada fakta yang mendukung. Tidak ada dasar untuk berharap. Uang cumpon, bokek, tidak punya apa-apa, usaha sepi, semua. Bahkan beberapa ibu yang sodorkan saya, tidak bisa bayar uang sekolah. Ini sekolah sudah habis, saudara. Tagihan uang sekolah bisa puluhan juta, saya kaget. Ini realita loh yang lagi terjadi. Tapi saya percaya, saya ngomong sama jemaat saya. Ingat ya, masa sukar itu bukan horor buat orang benar. Masa sukar itu horor buat orang dunia. Karena dunia nggak punya pegangan hidup. Dunia nggak punya pengharapan. Tapi buat orang benar, masa sukar adalah masa di mana saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna dan besar. Wow. Hari-hari ini banyak orang yang ngalami belah laut. Orang yang imannya kuat, saya lihat kesaksian-kesaksian. Hebat Tuhan. Belah laut. Yang tadinya sekejap seketika bertahun-tahun bergumul, Tuhan balik keadaan. Tapi harus punya iman yang kuat. Tidak bisa Tuhan mau tolong saudara kalau saudara hidup takut, khawatir, cemas, depresi, tidak punya pengharapan. Ini orang benar yang gagal, hati-hati loh. Kira-kira orang Tuhan nilai enggak sekarang ini kehidupan orang benar? Orang benar enggak akan lihat kualitasnya benar-benar seperti emas yang murni saat semuanya baik-baik. Kantong tebal, bahagia, punya rumah besar, deposito besar, ya pabrik besar. Kelihatan enggak kualitasnya jadi orang benar? Enggak kelihatan. Semua rata-rata pakai topeng. Hidup nyaman sama dunia waktu diberkati kita dengan mudah ngomong, oh Tuhanku dahsyat luar biasa, amin. Ingat kantong tebal. Tokoku rame. Jujur, hari-hari ini Tuhan tuh lagi saring orang-orang benar. Karena hari-hari ini, tahun ini persekutuan doa saya ulang tahun yang ke-18. Kaget saya. Tuhan kasih tema, kejar yang benar bukan besar. Orang kalau hidupnya cari Tuhan, datang ibadah, cuman mau yang kejar besar aja dari Tuhan, orangnya akan kecewa sama Tuhan. Karena di masa ujian akhir penyaringannya Tuhan tidak cari orang yang besar. Tidak cari deposito yang besar yang mana, rumah besar yang mana. Yang Tuhan cari waktu dia datang menjemput saudara dan saya, yang dicari orang itu yang dicari. Makanya hari ini kita semua jangan hidup dalam takut khawatir. Ada banyak orang lebih takut gak punya uang daripada takut Tuhan. Tuhan gak punya uang, pinjol, judol. Ya, kita berkata ya kepepet, gimana lagi. Loh, ini yang susah. Tuhan gak akan pernah berikan mujizat kalau kita hidup hanya takut gak punya uang. Senyatanya kita percaya bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6. Mazmur 111 ayat 5. Tuhan diberikannya rejeki buat orang yang takut akan Tuhan. Yesaya, Tuhan menyimpan kekayaan orang berdosa buat orang benar. Orang benar dikejar berkat, rejeki, kekayaan. Coba kurang apa? Tapi masalahnya ini buat orang benar.
Lah kalau kita cuman jadi orang yang cuman besar aja, tidak benar hidupmu. Kita banyak nuntut Tuhan apa coba? Kita baca di Amsal 16 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Bisa dibuka firman Tuhannya terlebih dahulu. Supaya kita yang lagi babak belur sudah jadi orang benar. Tidak usah takut. Tenang. Tuhan itu sudah pegang kendali. Walaupun kayaknya ikut Tuhan kok misteri ya. Kok rasanya seperti ini ya. Kok tambah susah. Kayaknya nggak ada jalan. Percayalah Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang setia. Di masa sukar ini Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan apa saudara? Jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita hari ini banyak nguras pikiran, makanya stres, depresi. Tuhan, kalau omset tidak naik, bangkrut loh Tuhan. Tuhan tidak bisa seperti ini, Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan tidak segera carikan saya pekerjaan, uang sudah makin menipis. Yang saudara pikirkan jalannya Tuhan, kita pasti memikirkan arah hidup kita bangkrut, hancur, terbakar, terpanggang. Itu pikiran manusia. Tapi lihat ya. Walaupun hidup ikut Tuhan itu sepertinya kita kehilangan arah. Tapi Tuhan tetap pegang arah langkahnya. Tidak akan hancur, tidak akan menuju maut. Justru arah hidup kita dibawa. Nah, berhasil. Beruntung. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ada kata apa saudara? Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya. Diulang lagi. Sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Tapi kita sok hebat ya. Kita nyelami terus. Orang menyelami itu gimana? Tinggal dalam masalah. Ngerenungi nasib. Lihat masa lalu, aku punya rumah, sekarang habis. Ada banyak orang ditipu investasi bodong. Saya lagi banyak nangani kasus orang ditipu puluhan miliar investasi bodong. Kripto, Bitcoin, banyak saudara. Bukan orang bodoh-bodoh loh yang ditipu. S1, S2, S3. Loh kok bisa? Makanya akar segala kejahatan itu tidak lihat orang pinter, orang yang sederhana. Tapi ketika hidupmu cinta uang, makanya orang pinter akan jadi bodoh. Coba kalau cinta Tuhan, yang bodoh jadi pinter. Makanya hidup ini jangan cinta uang. Kalau buka mata jangan terus PU. Butuh uang. Mulai sekarang buka mata. Tuhan aku bete, butuh Tuhan. Sudah tidak ngerti apa-apa Tuhan. Tidak punya apa-apa sekarang. Tapi aku tahu kalau aku punya Tuhan. Sudah percayalah. Walaupun hidupmu hari ini uangmu cumpon, kantong kering, kanker, bokek. Tapi percayalah, keputusan jalan Tuhan tetap
akan memberkati orang benar. Tepuk tangan. Tidak apa-apa, bangkrut itu cuma latihan otot iman, saudara. Jangan takut. Tuh bangkrut gimana? Dipermalukan orang, tidak usah takut. Waktunya kita dibentuk. Aib semua itu kalau kita direndahkan manusia, itu berarti kita akan ditinggikan sama Tuhan. 3 hal yuk kita lihat. Hidup ini misteri ilahi karena Tuhan tadi itu. Manusia mikirin jalannya sampai botak, sampai stres. Ada orang botak, maaf ya Pak. Bukan saya menyindir. Artinya orang stres sampai enggak bisa tidur. Ya, saya itu pernah melayani seorang yang super duper kaya. Kaya saudara. Saya lihat gedungnya, lihat pabriknya waktu diajak itu sampai bilang gini. Itu ya, kagum saya. Tapi waktu selesai pelayanan dia bilang gini, Bu, saya ini kok ngiri ya. Oh, ngiri sama siapa? Ngiri sama tambal ban. Hah? Loh kenapa? Gini loh Bu, orang tambal ban itu kalau saya lihat saya di jalan, kok bisa ya tidur sampai mongo-mongo katanya gitu. Mangap-mangap. Loh emangnya Ibu kalau tidur gimana? Nggak bisa tidur. Minum obat tidur itu cuman tahan 3 jam. Loh iya Bu. Kadang saya lihat orang di samping saya tidur ngiler-ngiler, saya iri loh. Tapi rumahnya gedong saudara, ribuan meter, super mewah. Tempat tidurnya pasti itu minimal mungkin ratusan juta. Mungkin saudara kalau tidur bisa ngerasain kayak bahasa Jawanya mentul ini. Yang nggak punya duit, tidurnya di mana? Mungkin kasurnya cuman tipis gitu. Tapi ngorok-ngorok ngiler-ngiler saudara. Jujur, kehidupan realita saudara hari ini. Selama kita punya sumber damai sejahtera, hidup kita nggak akan tergoyahkan kok. Mau ada uang banyak, ya puji Tuhan. Ya, jujur banyak orang kalau hidup susah hari ini, protes itu di surga hari-hari ini banyak. Karena ini masa sukar. Semua pasti bilang gini, kenapa Tuhan semua ini harus terjadi? Kenapa? Tapi waktu diberkati tidak pernah tanya, kenapa Tuhan engkau berkati aku? Nah ini, waktu hidup proses, protes semua. Yang kedua, Tuhan tahu keputusan yang terbaik. Jadi tidak usah bingung dengan keputusan Tuhan yang sudah tidak terselidiki sama akal kita. Kok bisa ya? Berdoa, doa puasa, tengking, tuku rame. Dalam nama Yesus, laris. Sepi Bu Eli, tambah suwep, pipi. Tidak ngerti Bu Eli keputusan Tuhan tuh maunya apa. Dipuasai loh Bu Eli. Tiap buka toko katanya suruh ngurapi minyak. Urapan tuh sampai sudah 1 liter habis Bu Eli. Diurapi Bu Eli. Tambat Bu Eli. Tidak ada omset loh Bu Eli. Jujur, orang kalau diuji iman. Waktu engkau melakukan sesuatu dan itu tidak terjadi. Orang beriman tuh gimana? Ya tetap percaya. Tuhan mau keputusan apa? Jalanku makin 7 kali lipat apinya. Oke. Yang penting kau sertai aku pasti selamat. Keluar nggak jadi daging panggang. Tapi keluar akan dipromosikan Tuhan jadi Sadra, Mesa, Abednego yang luar biasa. Tepuk tangan. Ini dibangun saudara. Ini yang Tuhan cari. Kalau kita berdiri di atas fakta, hidupmu cuma tiap hari ketemu orang gini, pusing aku. Nanti ketemu orang gini, pusing aku. Lama-lama dipanggil pusing. Ya, karena tiap kali yang diomongin pusing aku. Usaha sepi, pusing aku. Ciri orang benar enggak? Orang benar itu di tengah keadaan apapun, orang benar tahu kok. Tuhan sudah tahu enggak arah hidup saudara?
Pernah enggak Tuhan merancangkan kecelakaan di balik bangkrutmu? Oh, enggak pernah. Saya babak belur, saudara. Tapi satu hal, satu pintu membuka banyak pintu. Hari ini siapa sih yang bisa ngerti jalannya Tuhan? Orang enggak bisa apa-apa, bisa tulis buku renungan. Bisa jadi gembala di 7 kota besar. Coba mikir enggak? Mikir aja enggak? Dari mana? Tiap hari harus khotbah, tiap hari harus buat renungan, belum lagi konseling dan sebagainya. Kira-kira kalau akal kekuatan manusia enggak mungkin. Dulu orang bicara dalam hidup saya, hidupmu madesu Eli. Anak-anakmu madesu, ancur gelap. Enggak itu. Saya sudah punya cucu 1, nanti bulan Agustus nikahin anak 1 lagi. Anak-anak yang Tuhan berkati buat hidup saya di tengah kehidupan yang dalam tanda kutip. Tapi Tuhan bisa munculkan anak-anak yang lulus summa cum laude. Lulus sekolah Alkitab summa cum laude. Jodoh Tuhan kasih yang terbaik. Hidup ini gak pernah ngerti tenang. Ibu-ibu mungkin bapak-bapak panik. Kalau saya bangkrut, anak-anak besok gimana? Tuhan bilang gini buat setiap kita. Dulu saya takut saudara. Tapi Tuhan bilang gini. Masakan kuasaku kurang cukup untuk memberkati anak-anakmu di hari esok. Mana kuasa yang jauh lebih besar? Kuasamu atau kuasaku? Wow, sejak hari itu saya tidak pernah takut. Tuhan yang seleksi jodoh, sampai mertuanya pun sabar. Loh, ini pergumulan loh. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau doa enggak cukup. Doanya berikan menantu yang baik. Jangan lupa mertua yang baik. Nanti kalau dapat mertua kayak nenek lampir. Aduh, saudara akan sakit hati. Anak-anak enggak punya anak nyiksa anak saya. Kita sakit hati. Jujur, Tuhan siapkan semua yang terbaik. Kenapa? Karena waktu kita diproses, Tuhan sudah tahu arah keputusannya, bahkan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Apa saudara? Ada rencana yang indah. Bisa pemain musik bantu main di depan supaya enggak ngantuk. Ya, yuk kita lihat Tuhan tahu. Pemain keyboard aja bisa bantu saya. Tuhan tahu arah hidup kita. Baca Roma 4 ayat 17 sampai 18. Ini saya ambil contoh. Yuk Roma 4 ayat 17 sampai 18. Seperti ada tertulis. Ya, lihat ya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Setiap kita ini pasti Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi saksinya, menjadi orang benar. Dengan apa saudara hari ini? Kalau Tuhan sudah tahu arah hidup kita, tenang aja. Tuhan yang menetapkan arah hidupmu adalah Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati. Mujizat ya. Kita tidak bisa ya. Makanya kalau kita sudah tidak bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa membelah laut. Tenang, nanti kuasanya akan menghidupkan orang mati. Amin. Mungkin hari ini yang mati bukan sesuatu yang kelihatan mati, tapi ekonomimu lagi mati arahnya. Rumah tangga mati, penghasilan mati. Tapi waktu kita hari ini tahu arah ikut Tuhan, Dia adalah Tuhan yang sudah akan menjadikan apa yang difirmankannya. Ya, berikutnya 18.
Sebab sekalipun apa saudara? Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi apa saudara? Bapak banyak bangsa. Boro-boro punya anak satu aja belum. Hamil aja ndak kelihatan, sudah expired. Sudah sangat tua. Jujur banyak orang hari ini ketika nggak punya dasar untuk berharap. Saudara sudah putus asa, ini kesalahan orang benar. Senyatanya waktu gak ada dasar untuk berharap, Tuhan bilang ini, ya ini waktunya bagianku, kamu gak usah pusing. Aku gak suruh kamu untuk membelah laut, kita gak bakal bisa ya. Aku gak suruh Abraham Sarah cari dokter internis. Coba kalau sekarang ada kakek nenek ya menikah usia 90 tahun terus datang sama pendeta, tolong carikan dokter supaya kami berdua bisa punya anak, doakan supaya mujizat terjadi. Kira-kira mungkin pendetanya yang pusing saudara, ya jujur. Tapi hari itu Abraham tidak disuruh kan, suruh cari dokter internis, enggak kan? Cuman satu, keyakinan aja bahwa ketika tidak ada dasar untuk berharap, apa yang dikatakan Abraham, dia tetap berharap dan percaya dia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Hari ini pengharapan kita itu cuman firman. Saya bisa 16 tahun dibawa Tuhan arah hidup naik. Orang tanya, Bu, punya bukti baik? Tidak ada. Punya fakta baik? Tidak ada. Dasar untuk berharap? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan bisa buka satu pintu, tutup, buka banyak pintu? Karena saya cuman pegang firman. Firman itu jangan dianggap remeh. Kalau hari ini usahamu bangkrut, pegangan hidupmu ini sekarang uang deposito sudah lenyap, sudah hilang dari tanganmu. Satu hal, berharap aja. Masih ada berkat, rezeki, kekayaan Tuhan yang bisa kita pegang. Jangan anggap sepele, firman ini hidup saudara. Roma 9 ayat 28, semua yang difirmankannya akan dikenapi, dilakukan Tuhan di atas muka bumi. Sempurna segera. Makanya 3 hal. Hari ini kalau Tuhan tahu arah hidup kita, walaupun saudara sudah seperti Abraham, sudah tidak punya dasar untuk berharap, capek sudah. Lihat masalah capek, lihat semuanya pusing. Tapi satu hal, Tuhan sudah tahu arah hidup saudara dan saya, tenang aja. Tuhan menghidupkan yang sudah mati. Itu arah hidup kita, tenang. Mati sekarang kelihatannya tidak mungkin. Tuhan bilang gini, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan masih menjadikan dengan firman-Nya arah hidupmu yang tidak ada sekarang akan jadi ada. Tangkap saudara. Hari ini kau tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tapi Tuhan sudah punya arah. Yang tidak ada akan dijadikan ada lewat firman. Amin. Hari ini Tuhan menggenapi janjinya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin hari ini arah hidupmu ya, sepertinya arah hidupmu sudah sulit. Tapi percayalah, Tuhan sedang menjadikan apa yang tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan pasti genapi janjinya. Amin. Yang kedua, 1 poin lagi kita selesai. Tuhan tahu keputusan yang terbaik ya. Kita lihat nanti 1 poin, tidak usah dibaca ini ayatnya, nanti aja lihat sekilas di 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Buka PowerPoint-nya. Hari ini ada 3 hal. Yuk kalau saudara nanti catat
ayatnya pulang. Tuhan tuh sudah tahu keputusan yang terbaik. Mungkin yang saudara lihat di depan mata penderitaan demi penderitaan. Tapi firman jelas berkata bahwa penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Jadi kira-kira keputusan Tuhan di balik penderitaan itu bukannya bencana, bukannya malapetaka, tapi selalu orang benar berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, keputusan Tuhan itu apa? Mazmur 34 ayat 20 yang berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Mazmur 34 ayat 20. Berarti keputusan Tuhan di balik kemalangan bukannya hidupmu hancur, tapi dilepaskan. Semua kemalangan yang banyak itu nanti akan berlalu. Tuhan melepaskan. Jerat hutang, jerat kanker, jerat hancurnya rumah tangga, jerat anak-anak, jerat aset tak laku-laku. Mungkin hari ini saudara ngomong paketku lengkap. Anak-anak ya diproses, usaha diproses, rumah tangga diproses, kesehatan diproses. Mungkin banyak orang alami seperti Ayub. Semuanya diproses, tapi jujur tidak ada satupun yang tidak akan dilepaskan. Bukti nyata, Ayub dipulihkan semuanya ya. Semuanya 2 kali lipat, anak diganti, keuangan sampai hidup bahagia. Lihat 4 keturunan. Tepuk tangan buat kemuliaan. Sudahlah, tenang. Keputusan Tuhan itu selalu kemuliaan, kelepasan. Dan Amsal 24 ayat 16 yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, ini kalau orang fasik. Orang fasik itu nanti bakal tumbang semua. Banyak orang fasik sudah mulai tumbang. Tapi buat kita orang benar, PowerPoint-nya ada kebangunan di balik kejatuhan. Jadi tidak usah takut. Tenang aja. Jalani, nikmati, syukuri tiap hari. Nanti sampai kita melihat kemuliaan, kelepasan, kebangunan kembali. Yang bangkrut akan dibangun kembali. Yang roboh akan bangun kembali. Yang gagal akan berhasil. Tepuk tangan buat kemuliaan. Sudah, itu keputusan Tuhan. Di memori. Arahnya tadi sudah tahu ya, arah hidupnya dibawa kemana, keputusan Tuhan sudah tahu ya. Jadi tidak usah takut, saudara jalani aja, nanti suatu kali saudara akan lihat semuanya ya. Tadi Tuhan menghidupkan, Tuhan menggenapi janjinya, dan Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir, baca Yesaya 57 ayat 16-18, setelah ini kita selesai. Yesaya 57 ayat 16 dan 18. Buka ayatnya terlebih dahulu. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya sudah selesai. Sebab saudara tahu, bukan untuk apa? Selama-lamanya. Makanya Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Mungkin malam ini Tuhan berbicara buat setiap kita. Nak, tenang nak. Penderitaanmu itu tidak selamanya. Badai itu pasti berlalu. Masalah itu ada expirednya. Tidak mungkin selama-lamanya, tidak ada firman Tuhan. Yang selama-lamanya itu janji Tuhan, hidup kekal, hidup bahagia, hidup tanpa air mata, itu selama-lamanya. Amin.
Masalah itu expired itu loh. Sebab bukan selamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya apa saudara? Semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Siapa yang hari ini datang 5L, jadi orang Kristen, tahu firman, tahu pelayanan, tahu bagaimana hidup ikut Kristus, siapa Kristus yang kita sembah, tapi saudara tetap 5L, letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Nah ini bahaya ya. Terbukti, coba kalau di sini ada wajah lonjong kayak Kudanil. Nah ini wajah beban hutang, beban angsuran jatuh tempo, beban duit. Tuhan itu tidak suka loh wajahnya orang. Lihat Tuhan ngomong apa? Supaya ayo. Jangan 5L lemah lesu itu jangan. Sekarang wajahnya harus puji Tuhan, haleluya. Loh katanya kamu bangkrut, tak apa-apa, bangkrut itu cuma sesaat. Karena aku akan diberkati lebih nanti di depan. Tepuk tangan. Itu perlu dibangun. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Berikutnya. Aku ayat ke-18, bukan 17-nya, enggak usah skip. 18 langsung. Setelah itu kita selesai. Aku telah melihat apa saudara? Segala jalan. Tuhan lihat loh segala jalan saudara. Ada yang jalannya bangkrut, susah ya. Ditinggal pasangan, ditinggal pekerjaan. Tuhan lihat segala jalannya. Tetapi apa saudara? Tuhan tahu jalan hidupmu itu akan menyembuhkan, menuntun dia, memulihkan dia. Saudara dan saya dituntun disembuhkan dengan penghiburan. Hari ini siapa yang lagi bergabung? Buka sudah. Mulai hari ini tidak boleh 5L. Ya, buka PowerPoint-nya, yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Nah ini, kalau Tuhan tahu jalan hidup kita, Tuhan akan menyembuhkan di balik jalan yang menyakitkan. Tuhan akan menuntun kita di balik jalannya yang berliku-liku. Tuhan akan memulihkan kita di balik jalan yang tertutup. Nggak usah bingung. Kalau memang masih tertutup, jangan dipaksa dibuka. Nggak bisa. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa buka pintunya Tuhan. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan, pintu itu tidak usah saudara teriak, tolong Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti buka semua. Amin. Saudara mau hari ini pulang? Tidak usah makin mengerti jalannya Tuhan. Ya, yang pasti Tuhan punya arah, keputusan, jalan yang sudah pasti terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan.